Ntar tadi ini syarat katanya harus keliling-keliling dulu. Batang, kepala, sperma. Hati-hati bawa tisu yang di depan ya. Muncrat ke situ. Oh. Selamat malam semuanya, boleh tepuk tangan, tidak ada yang tidak tepuk tangan semuanya. Luar biasa malam hari ini. Saya di sini kembali lagi setelah tadi tampil juga. Materinya habis sebenarnya tadi materinya. Jadi sekarang saya akan baca juz amma ya, juz amma. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gue mau cerita aja, mau cerita. Gue tuh orang yang pas masuk Metro TV, itu semua orang ngira gue ngondek. Produser. Bahkan Jui Purwoto. Setelah sekian lama kenal gue, dia baru nanya. Punten Kang. Kan norak gitu ya dia mah ya. Boleh nanya, boleh Jui kenapa? Maaf ya, Akang normal. Dia nggak ngaca. Nanya gua normal, dia nggak ngaca. Nggak normal gimana? Bulu jembut dipakai di kepala. Alhamdulillah saya normal. Saya suka laki-laki, saya normal. Enggak lah, saya laki pure, saya ini orang yang memang punya darah tuh laki-laki abis. Abis lakinya basi loh. Enggak, serius. Saya dari kecil saja waktu SD, itu saya sudah dikejar perempuan-perempuan. Akhirnya kita main halma bareng, main karet bareng, cipokan pertama kali. SD itu saya tahu tuh cipokan. Tapi hidung sama hidung nggak tahu bibir buat apa. Dari kecil saya sudah dididik untuk menjadi seorang laki-laki. Akhirnya saya dikasih lihat film-film kungfu. Zaman dulu tuh apa babah ngamuk disebutnya. Jackie Chan. Wah, akhirnya saya ikutan kungfu. Nama kungfunya Bangomas. Tapi akhirnya saya berhenti. Karena ini jurusnya nggak kuat. Jurusnya tergantung emasnya naik atau turun. Jadi kalau lagi turun, lu mukul cuman, hah? Kenapa? Lagi turun emasnya, ya udah. Akhirnya saya cari lagi bela diri yang memang bela di Indonesia, tarung derajat. Tahu? Yang suka dipakai balapan. Tarung derajat, AA boxer. Nggak tahu juga. Tahu lah ya, please. Ini saya kasih tahu ya, tarung derajat atau ini bela diri paling keras di Indonesia. Tepuk tangan boleh? Oh lu nggak tepuk tangan? Oh maksain tepuk tangannya itu. Nggak ikhlas lu. Lu nggak tahu tarung derajat kalau mukul orang, perut nih, bukan perut yang sakit. Keluarga lu yang sakit. Saking kerasnya. Memang gitu, AA Boxer ini menciptakan tarung real, tarung bela diri jalanan. Jadi kalau yang kayak yang lain kungfu, Bangomas, bukannya menghina, waktu saya coba-coba di jalan itu tidak berfungsi sama sekali. Terus juga pencaksilat itu harus nunggu musik. Ayo, nggak ada musik bro. Besok lagi aja ya lu SMS gue. Tapi ini tarung derajat, ini real. Bela diri. Ya Allah, saya tidak ngomongin kamu ya Allah. Biasanya saya ngomongin Allah suka diganggu. Jadi tarung derajat ini saya kasih tahu ya. Tarung derajat ini real. Tarung jalanan. Cuman memang ada kekurangannya. Ketika kita diajak berantem di ruangan nggak bisa. Karena memang tarung jalanan. Jadi berantemnya di jalan. Jadi ketika pindah nggak bisa, malah jadinya joget.
Cuman memang saya diajarkan itu dari mulai tangan, leher, kepala, semua kaki. Dulu saya itu dipukul pakai apapun gak sakit. Kecuali sama perempuan. Dibilangin ya, putus ya, oh sakit banget. Yang tadinya keras jadi lembek. Tapi ada yang memang tidak bisa dikerasin waktu saya belajar tarung derajat. Selangkangan. Bagian selangkangan ini nggak bisa dilatih. Soalnya gue pernah ketendang. Lu tahu rasanya kayak apa? Kayak pinball. Duk, tang, 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 tang. Makanya saya punya jakun. Ini biji. Kalau yang ini bawaan dusbuk ya. Dari bukunya bawaannya. Jadi ini tuh nggak bisa dilihat dulu. Saya tuh pengen banget karena saya pernah. Jadi lagi latihan ketendang, dang. Bos, bentar bos. Itu lu kayak ini ke atas, masuk ke usus, nongkrong dulu bentar, masuk lagi ke jantung, main di jantung, duk duk duk, asik nih bro, duk duk. Oke, neken setengah, oke duk duk duk. Itu sakit banget, nggak bisa dilatih. Gue udah nyobain, gue gantung pakai barbel. Bukannya kuat, malah manjang. Gue cobain lagi waktu itu pakai. Oh, kalau misalnya kuat, lu pengen kuat, badan lu itu harus dipukul-pukul hingga terbiasa. Ini serius ya, maaf ya, bukannya jorok, maaf. Biji gua sengaja gitu. Ke benda keras. Disitulah gua ngondek. Asalnya gagah kan kalau tarung derajat tuh box. Kalau tiap ketemu box. Pas gua gini. Box. Tapi akhirnya berhenti juga karena saya ternyata orangnya tidak suka kekerasan. Jadi buat apa kita punya bela diri kalau kita bisa mengatasi masalah hanya dengan ucapan saja. Bener nggak? Tidak usah pakai kekerasan. Tepuk tangan boleh. Tepuk tangan lagi loh. Yang perlu kekerasan hanya satu. Pada saat lu menikah. Kalau nggak keras bete istri lo pagi-pagi. Mah masak dong. Mie instan. Itu boxer ya, dulu gue ikutan boxer. Kenapa gue dilatih menjadi seorang laki-laki yang keras? Karena gue tinggal di daerah yang keras. Di daerah yang memang premannya banyak. Ustadznya cuma satu. Dan dia ketua preman. Ini daerah cadas banget. Ini disebutnya daerah Gang 1000 Punten. 1000 lu gangnya. Rumah sama gang banyakan gang. Jadi bener di rumah itu ada gang. Jadi gang tuh masuk rumah. Ada yang masuk TNI, ada yang masuk. Pokoknya ini. Jadi warisan kita itu bukan rumah tapi gang. Dan itu premannya ada di mana-mana. Sampai malaikat maut aja kalau lewat situ. Permisi. Pernah nih preman nih, ada yang meninggal nih preman, susah banget meninggalnya. Karena malaikat mautnya negosiasi. Apa lo? Enggak bang. Tugas. Nggak lihat tato nih, iya bang. Pas mau nyambut salah. Akhirnya yang mati bukan preman itu, ustadz itu. Malaikatnya akhirnya dipecat waktu itu. Cari kerjaan dulu, balik lagi. Karena tidak ada lagi malaikat yang bisa gantiin. Dan di situ gua tahu tidak punya perasaan. Lu bayangin, makanya nih cewek-cewek ya, kalau misalnya lu tuh kayak malaikat sempurna, malaikat tuh nggak sempurna, yang sempurna tuh manusia. Lu bayangin kalau malaikat punya perasaan, siapa yang paling bete? Malaikat peniup sangkakala. Dari awal diciptain, sampai sekarang masih nunggu trompet.
Kalau malaikat punya perasaan, yang lainnya kan iseng gitu. Bro, party bro, kampret. Bro, latihan dulu dong, ntar salah niup lagi. Oh, terus kalau tahun baru, yang lain party, bro, tahun baru nih. Kalau malaikat punya perasaan gimana? 5, 4, 3, 2, 1, kiamat. Aduh, janji gua nggak ngomongin malaikat, kenapa jadi ngomongin malaikat ya? Mobil siapa yang mogok ya? Soalnya saya kemarin ngomongin malaikat, mobil mogok. Serius? Ngomongin nabi, motor rusak. Saya mau ngomongin Prabowo. Prabowo, udah cukup. Tapi gua minta siapapun pemimpinnya, asal dia Jokowi, please wanita sekali lagi diutamakan untuk dilindungi. Karena setiap hari di Indonesia 20 wanita dilecehkan oleh kaum pria kayak kita. Malah ditepuk tanganin, dilecehin. Bilang astagfirullahalazim. Salah nih. Ingat, wanita, laki-laki nih kayak gua sekarang, gua soleh, gua baik, itu karena apa? Karena buat perempuan yang gua inginkan. Semuanya begitu. Bahkan dia nggak dapat perempuan itu, dia menjadi perempuan yang dia inginkan. Dan laki-laki tolong jangan memaksakan. Lu buruk, lu jangan memaksa untuk dapat cewek yang baik. Ada istilah, cewek baik-baik itu hanya untuk cowok baik-baik. Setuju nggak? Cewek soleh itu hanya untuk cowok yang soleh. Lu cowok yang suka dugem ya pasti dapat cewek yang suka dugem. Makanya sekarang saya fitness. Karena saya yakin cewek yang tetenya gede buat cowok yang tetenya gede. Terima kasih. Selamat malam, Megda nih.